Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam ini Jumat 19 September 2025 tepat jam 8 kita masih diberi kesehatan, nikmat nikmat waktu untuk dapat bermuajahah di majelis hadis ini dalam rangka mengasah dan menggali tentang ilmu hadis di dunia masa lampau dan dunia akan datang. Selawat berinisialan kita sampaikan atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam seraya mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Yang kami hormati Bapak narasumber kita atau yang akan memberi kajian hadis kepada kita, yaitu Bapak Profesor Dr. Muhammad Anton Athaillah MA, yang mana Bapak tersebut adalah sebagai guru besar UIN Gunung Jati Bandung dan pernah menjabat menjadi Ketua Asilha Asosiasi Ilmu Hadis se-Indonesia. Selamat kami ucapkan kepada Bapak yang sudah berhadir. Mudah-mudahan Bapak dalam keadaan sehat dan dapat beraktivitas sebagaimana yang kita harapkan. Yang kami hormati juga para hadirin yang telah berhadir pada malam hari ini. Untuk sementara waktu ada sekitar 28 yang insya Allah nantinya akan menyusul. Dan ada di sini para guru-guru kami yang kami hormati juga Profesor Dr. Ziaul Haq sebagai penasihat kami untuk kajian hadis yang ada di Sumatera Utara Medan. Baik para pemirsa ataupun pendengar diskusi yang kami hormati dan kami muliakan, tidak mempersingkat waktu, kami mohonkan kepada Bapak narasumber yang sudah bersama hadir di hadapan kita yang akan menjelaskan tentang perjalanan hadis dari maktutot ke Artificial Intelligence atau AI yang trajektori atau long march dalam teks hadis. Kepada Bapak Prof, kami persilakan untuk memberikan semacam ulasan kajian hadis yang sifatnya dari masa lampau ke semasa sekarang. Kami persilakan dengan segala hormat. Terima kasih Ibu Nurliana. Terima kasih juga kepada Prof Zia. Ini kapan nih Prof Zia kita bisa kopi darat lagi nih? Gitu. Ya, terima kasih juga kepada Majelis Sahih dan tentu saja keluarga besar UIN Sumatera Utara ya, Prodi Ilmu Hadis S1, S2, S3, kepada seluruh peserta diskusi kita kali ini dengan segala hormat dan permohonan maaf. Ini sifatnya berbagi pengalaman saja ya, jadi untuk ulumul hadis atau untuk ulumul hadis secara formal jangan sampai orang stimulan itu tukang ojek ya. Ya saya pernah melewati jenjang akademiknya dan sampai sekarang tetap mengasuh mata kuliah yang terkait dengan fase akademik tersebut. Meskipun home base saya tetap di Fakultas Syariah dan Hukum ya, jadi seperti itu. Dan hadis dan ulumul hadis di Fakultas Syariah dan Hukum menempati posisi yang fundamental, berada dengan ulumul Quran dan tafsir ya, tafsir ahkam, hadis dan hadis ahkam itu seperti itu. Dan karena seperti itulah kemudian saya tetap tidak bisa ke lain hadis. Gitu ya, tidak bisa ke lain hadis. Terima kasih juga kemarin saya selamat menggawangi Asilha ya, selamat. Terima kasih juga dukungannya dari semua. Oke. Saya langsung share screen saja ya.
Nah, nih jadi slide-nya saya sudah kirim ke Prof. Zia ya kemarin itu. Mohon maaf Ibu Nurliana mungkin bisa di-share Nampak, Prof. di chat ya, di chat. Kemudian oke, yang pertama disclaimer dulu deh ya. Jadi kan judul slide-nya ini, judul materinya ini dari Makhtutot ke Artificial Intelligence, trajektori long march ya, teks hadis. Trajektori itu kan trayek ya, trayek bis antar kota, antar provinsi. Nah sekarang trayek hadis ini, kurang lebih seperti itulah. Nah ini disclaimer dulu. Jadi secanggih apapun AI teknologi ini tetap tidak akan menggantikan writer ya, tetap tidak akan menggantikan manusia. Bahwa kita meminta apapun dalam tanda kutip ke AI itu bisa kita lakukan. Tetapi seperti yang nanti akan kita coba praktekkan bersama di slide akhir itu, karena di slide akhir itu saya embed semua link yang pernah saya gunakan sesuai permintaan Prof. Zia ya, Prof. Mohon maaf kalau tidak terlalu memuaskan. Itu pernah. Dewan Agama Islam pada bulan Ogos tahun lalu, tahun ini telah melantik semua jawatan kuasa. Oke. Nah, ini disclaimer yang pertama. Disclaimer yang kedua, ini ya. Jadi AI itu tetap bisa membuat kesalahan ya, karena robot ya, karena robot dan nggak pernah pesantren lah, paling jelas seperti itu ya. AI itu. Nah, ada paling tidak di sini ada 5 kesalahan yang sampai dengan hari ini biasa dilakukan. Dan oleh karena itu kita harus mengantisipasinya, harus ekstra hati-hati terkait dengan apa yang kita mintakan ke AI tersebut. Yang pertama halusinasi. Yang kedua informasi usang. Itu. Yang ketiga salah menafsirkan maksud kita. Kita bikin prompt A, jawabnya A plus atau A min atau bahkan B. Itu bisa saja terjadi. Yang berikutnya adalah data bias ya. Data bias gitu. Jadi ya boleh jadi karena prompt kita tidak sempurna, atau prompt kita yang salah, atau prompt kita yang dimanai lain oleh AI itu, apapun AI-nya ya. Kemudian ada informasi yang tidak lengkap atau bertentangan. Jadi kemarin itu di grup Asilha itu kan rame itu ya, klaim khoinan khodiron dari Ali ke Abu Bakar itu ya, Ali ke Abu Bakar, Ali ke Umar. Itu ketika saya minta ke sejumlah AI, jawabannya tidak seragam, tetap aja berbeda. Nah itu seperti itu. Oleh karena itu ya AI itu tetap instrumen ya. AI itu tetap instrumen. Jadi instrumen itu ya netral sebatas kemampuannya. Mau diapakan tergantung kita. Oke. Berikutnya adalah ini ya. Jadi ini speed reading aja ya. Ini pengertian tentang AI, ini kemudian pengertian tentang GPT, dan nanti yang akan kita gunakan adalah GPT ya, yang akan kita gunakan sebagai contoh. Dan boleh jadi nanti kedepannya pengertian-pengertian ini terus berkembang ya, terus berkembang. Baik. Nah, jadi itu disclaimer dulu sebelum kita masuk ke materi ya. Jadi sebelum kita masuk ke materi. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi di awal Prof. Zia itu kan minta frasa praktek langsung itu masuk ke judul ya Prof ya. Gitu. Nah, ya mari kita di akhir nanti kita coba praktek langsung. Oke. Nah, apa yang akan kita lakukan hari ini adalah apa yang menjadi lintasan trajektori ya, trayek lintasan long march teks hadis itu. Ilustrasinya kurang lebih seperti inilah. Ini ya. Jadi ilustrasinya seperti ini. Ini adalah masa hidup Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah tahun di mana kita hidup sekarang, hadir hari ini, gitu ya. Tuh, nah ini ilustrasinya, ya. Nah,
ilustrasi ini kemudian akan kita coba lewati trayek ini, akan coba kita lewati ya, akan kita coba lewati dimulai dari ini. Nah ini ya, jadi di slide berikutnya seperti ini. Oke, jadi ini adalah tahun-tahun di mana kan persoalan AI itu tadi ketika ada disclaimer 5 itu, apakah kemudian teks-teks hadis yang diberikan oleh AI itu otentik dan valid? Nah, kan itu pertanyaan mendasarnya. Seperti yang di grup Asilha itu kan tahrif. Ya, gitu. Tahrif mungkin saya tidak tahu itu Ustadz Ja'far mengambil atau menerima postingan itu dari siapa, ya. Ustadz Ja'far itu menerima postingan dari siapa? Oke, kalau boleh saya masuk dulu ke Asilha ya. Asilha. Ini masih hangat ya. Nah ini ya, ini ya. Jadi rawa Muslim fi sahihi, kita berjihad dan seterusnya. Nah ini ternyata di Sahih Muslimnya kitab Jihad Wasiar ini teksnya tidak begini ya. Ini terlihat ya, saya share screen WA Ibu Bapak, mohon maaf. Terlihat Prof, terlihat. Oke, nah itu. Jadi di sini ada Wa anta taro anni kadhibun atimun ghadirun khainun. Ini dicek tidak ada, sehingga saya kasih komen di beberapa sumber terindikasi tahrif. Ini frasa penelitian ya. Kalau frasa provokasinya itulah bukti tahrif, gitu ya, langsung klaim kan. Tapi karena frasanya frasa penelitian ya terindikasi tahrif seperti itu. Kemudian di sini ada postingan respon ya. Saya menyebutkan sumbernya seperti ini, saya dari Islam Web, dan nanti Islam Web kita akan buka. Kemudian ini ada postingan yang lain ya, ada URL yang lain yang juga membahas terkait dengan yang akhirnya saya berkesimpulan dalam konteks riset itu terindikasi tahrif ya, itu seperti itu. Nah jadi ini adalah contoh betapa disclaimer tadi mohon diperhatikan, karena seperti inilah AI itu ya, seperti inilah AI. Baik, oke. Nah 3 kotak ini adalah menunjukkan trayek awal ya. 3 kotak ini menunjukkan trayek awal. Apa yang bisa kita lihat di 3 kotak awal itu ini. Jadi saya membuat tabel kronologis sederhana periodisasi penulisan hadis ya. Tabel kronologisnya seperti ini, dari sumber-sumber yang saya baca. Paling tidak kita menemukan menemukan informasi bahwa sahifah yang pertama kali adalah sahifah Ali. Kemudian jadi ini saya susun berdasarkan tahun wafat yang dinisbahkan ya, yang dinisbahkan kepada pemilik, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu, Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Kemudian ini 3 ini adalah contoh sahifah suhuf sahabat. Kemudian masuk ke Hammam bin Munabbih, sampai kemudian ke Imam Nasai yang wafat 303 Hijriah dan seterusnya sampai dengan hari ini. Karena minggu kemarin saya berterima kasih kepada Prof. Arvin ya. Saya seperti merasa diumpan gitu. Itu ya Bu Nurliana ya, Prof Dia. Itu. Jadi ketika minggu kemarin kita bicara Kita bicara makhtutat ya, filologi. Ya, makhtutat dalam manuskrip hadis. Ya, saya kan filologi. Rasa diumpan gitu. Karena apa? Karena ini 3 kotak ini adalah ilustrasi untuk periode makhtutat itu sebelum kemudian ditemukannya mesin cetak oleh Johann Gutenberg ini. Itu seperti itu. Oke, baik. Oke, jadi ini adalah periode makhtutat murni ya. Kemudian kita ambil ilustrasi yang minggu kemarin juga sudah ditampilkan oleh Prof. Arvin ya. Nah inilah kita contoh makhtutat ini kitab Riyadhus Shalihin ya. Saya ambil contoh kitab Riyadhus Shalihin dan hadis yang diambil dari Riyadhus Shalihin adalah hadis
innamal a'malu binniyat, ya, yang nanti juga akan kita coba cek di slide-slide berikutnya terkait dengan otentisitas dan validitasnya. Oke, baik. Jadi oke. Masuk pada periode ditemukannya mesin cetak, ya, oleh Johann Gutenberg ini, dan disinilah saya menyebutnya sebagai revolusi buku cetak, ya. Dimulainya revolusi buku cetak itu dimulai ketika Johann Gutenberg berhasil memproduksi atau ya menemukan mesin cetak itu, dan ini adalah informasi terkait dengan dimulainya buku cetak, ya, dimulainya buku cetak. Kemudian, nah, loncat ke 1801. Apa yang ada di 1801? Yang ada di 1801, jadi Johann Gutenberg itu 1498, ya 1500 lah, ya. Itu kemudian di 1801 kita menemukan informasi ini, ya, dari Sayyid Zuhdi Abdul Ghani, terbit di 2023 artikelnya. Ini Sinta 3, cuman linknya mohon maaf saya lupa kirim, ya. Judul artikelnya A Brief History of Philology in Egypt, Literary Study, ya, gitu. Nah, dari artikel ini saya mencoba mengambil poin-poin tertentu, dan diantaranya paling tidak ada 4. Jadi mesin cetak pertama kali dibawa oleh Napoleon ke Mesir, ya, tahun inilah, ya, untuk menyebarkan propaganda politik. Jadi di dunia Arab yang pertama kali dicetak, ya, kebutuhan Napoleon. Nah, berdasarkan informasi artikel ini, ya. Kemudian mesin cetak kedua dikasih nama Al-Matba'ah Al-Ahliyah. Nah, ini dimiliki oleh seorang Mesir sendiri dan sudah ada sejak 1801 dan seterusnya itu, ya. Kemudian 1821 percetakan itu dipindahkan ke Bulak. Jadi kita masih ingatlah dulu, ya, cetakan-cetakan lama, ya, tanpa tanpa tahqiq itu sudah dicetak tapi tidak ditahqiq, ya. Paling hanya alih font aja, ya. Itu banyak tuh, Mustafa Al-Babi Al-Halabi, Isa Al-Babi Al-Halabi, sebelumnya Bulak itu. Nah, ini jadi 1821, ya, 1821. Kemudian lagi-lagi berdasarkan artikel ini, percetakan Bulak ini memulai karya teks Arab seperti Lisanul Arab, Al-Um, kemudian Tafsir Tobari, Fathul Bari, dan lain-lain. Kesimpulannya adalah bahwa manuskrip Arab mulai dicetak dengan mesin cetak sejak 1801. Oke, tuh. Nah, sekarang lagi-lagi ini masih ilustrasi lah. Inilah ilustrasi Lisanul Arab gitu, ya. Jadi di sini informasinya diantaranya adalah Lisanul Arab, dan kita bisa lihat Lisanul Arab yang cetakan Bulak tahun 1883 itu ada di University of Toronto di perpustakaannya. Dan ini adalah linknya. Ini adalah linknya, ya. Jadi ibu bapak yang ingin mengunduh Lisanul Arab versi pertama ini boleh klik ini. Kita coba, ya. Oke, kita coba. Nah, ini, ya, Lisanul Arab Ibnul Manzur. Ini, ya. Tuh. Ya. Ini 9,4 giga. Ya. 9,4 giga. Nih, ya, ada berapa? 20 jilid, ya, ada 20 jilid. Kita boleh buka jilid 1, ya. Nah, ini Prof dia praktek langsung, ya. Inilah, ya, ini yang 18 berapa tadi? 82 itu, ya. Ini 1883 lah. Ini, ya, seperti ini tampilannya, ya. Dan di pesantren masih banyak yang tampilannya seperti ini, ya, nggak ada titik, nggak ada koma, gitu kan. Matan Jurumiyah yang kita baca waktu kita di pesantren itu masih begini, kan. Dan disebut kitab kuning karena memang warnanya kuning. Itu seperti itu. Oke.
Jadi ini contoh ya, contohnya seperti ini, kemudian kita masuk ke 1955, kita loncat. Kita loncat, apa yang kita bisa lihat di 1955 itu adalah ini. Nah, itu ya. Jadi kalau tadi Riyadus Shalihin di sini, ini masih versi begini, versinya Prof. Arwin ya. Nah, sekarang ini versi 1955 ya. 1955 ini ada linknya juga, ini bisa dibuka. Oke, mohon menunggu. Iya. Jadi tergantung kecepatan internet ya. Oke. Tergantung kecepatan internet. Ada dua kemungkinan sinyal di saya lemot, kemungkinan juga di URL-nya lemot. Ya. Tuh seperti itu. Oke, baik, kita ke sini dulu deh. Nah, ini Riyadus Shalihin. Kemudian ini ada di American University Library of Beirut. Nah, ini ya. Jadi ini American AUB ini American University Beirut. Oke, nah ini ya sudah muncul. Oke, ini American University of Beirut. Kemudian ini cover depan, cover belakang, dan ini cover depan dalam. Cover depan dalam. Oke, ini Isa Al-Babi Al-Halabi Wasyarakahu. Nah itu ya. Itu kemudian ini adalah pengantarnya, dan di sini ditulis di akhir pengantar ini 1955. Nah ini ya 1955. Nah ini 1955 itu kemudian oke. Di sini saya ini kasih highlight ya, kasih highlight. Nah ini oke, berikutnya loncat ke sini, ada apa di tahun 2007. Nah, saya loncat ke 2007, kenapa? Karena saya, ya ini ilustrasi aja, lagi-lagi ilustrasi ya, terkait dengan, jadi Riyadus Shalihin 55 seperti ini, Riyadus Shalihin 2007 seperti ini. Ya, ini ada linknya, sama juga bisa dibuka ya, bisa dibuka. Ya semakin banyak membuka link, semakin lemot ya. Oh enggak, ini cepat. Oke, nah ini ya, ini muhakiknya kemarin kita bicara banyak dengan Prof. Arwin, Isom Musa Hadi. Muhakiknya 2007, oke, Darud Dalil Al-Astari ya, ini Muassasah Ar-Royan. Terus seperti itu, kemudian oke. Jadi lintasannya sudah sampai 2007 dan kita hari ini ada di 2025 ya. Kita hari ini ada di 2025, sehingga kalau kita lihat lintasannya adalah seperti ini ya. Jadi ini saya masih merujuk apa yang disampaikan oleh Prof. Arwin kemarin. Jadi kalau sampai dengan 1801 mahtutot, full mahtutot. Setelah 1801 mahtutot banyak yang ditahqiq, ditalik, dan ditahrij ya, dan selanjutnya itu ya kemarin kita bicara ada di rosahnya juga, sehingga mahtutot berkurang ya dari segi persentase ya, dari segi persentase yang sudah ditemukan. Tentu saja kita gunakan asumsi, tetapi kalau kita jumlahkan mahtutot dengan hasil tahqiq, kurvanya bergerak ke atas. Itu jumlahnya kan bertambah. Tentu saja hari ini kita akan menemukan penambahan jumlah terus ya, sehingga kalau diagregasi mahtutot dan muhaqqaqat dan yang selainnya, artinya kita langsung ditulis tidak dalam bentuk manuskrip tangan, tapi langsung menggunakan mesin cetak, itu akan terus bertambah
Jadi ilustrasinya begini, ya, akan terus bertambah. Kemudian hari ini 2023 atau 2022 AI atau GPT lah paling tidak, ini simbolnya GPT ya. AI saya ambil proksinya GPT, mulai kita gunakan, mulai manusia gunakan sehingga, nah ini mulai dari 2022, sehingga ilustrasinya bisa kita lihat menjadi seperti ini. Nah, kita sekarang berada di 2025 dan agregasi publikasi berada di sini plus AI, so ya. Begini pengalaman saya, kan seringkali penulis itu dihantui Turnitin yang besar dan sebagainya itu. Ternyata pengalaman saya menggunakan AI Turnitinnya rendah. Kenapa? Karena tiap detik algoritma itu melakukan parafrase. Jadi prompt yang sama di detik yang berbeda, hasil beda. Itu mohon maaf Prof Dia, ya itu pengalaman saya aja. Gitu ya. Ya nanti kita bisa berbagi pengalaman lah ya. Tuh, seperti itu. Oleh karena itu, jadi ketika kita melihat seperti ini, kenyataannya hari ini penampakannya, kita kemudian bisa lanjut kepada ilustrasi ini nih, ya. Jadi kita lewati, jadi mualak nih, mualak dari zaman Nabi ke zaman AI sekarang, ya. Itu mualaknya berapa abad nih, ya, 1300 sekian lah ya, 1300 tahun tuh, itu mualaknya itu seperti itu. Ya, jadi kita sudah menjadi mualaf menggunakan AI, menggunakan AI. Baik, oke. Nah, ini sekedar timeline aja ya, sekedar timeline agar tidak tiba-tiba ujuk-ujuk loncat ke GPT lah kira-kira gitu. Ya ini silakan dibaca bagi yang berminat. Bagi yang berminat untuk membacanya silakan. Ini sekedar pengetahuan saja ya, sekedar pengetahuan. Kemudian, nah sekarang yang biasa saya gunakan, ini mohon maaf lagi-lagi berbagi pengalaman saja. Jadi Internet of Things dan AI itu interchangeable, saling menggantikan, ya, saling menggantikan. Nah, movernya manusia. Ya, movernya kita lah ya, sehingga kita tetap kembali ke sini. Nah ini tetap manusia tidak bisa digantikan kan gitu. AI, robot, apapun ya, tetap akan bekerja sesuai dengan perintah kita. Belum lagi nanti tetap ada kemungkinan 5 disclaimer itu ya, 5 disclaimer itu. Nah, ini saya sekedar memberikan contoh. Jadi ini contohnya adalah tetap hadisnya kitabnya Riyadhus Shalihin. Jadi Riyadhus Shalihin zaman Mahtutot itu seperti ini. Zaman mesin cetak pertama kali seperti ini tampilannya. Nah, zaman Internet of Things hari ini seperti ini tampilannya. Oke, kita bisa klik ini. Ini linknya kemarin sudah saya coba ya. Jadi sebelum saya kirim ke Prof Dia, saya coba dulu Prof. Alhamdulillah kemarin sih berhasil ya. Nggak tahu sekarang. Ya. Tuh, nah inilah. Jadi inilah tampilan Riyadhus Shalihin yang dipersembahkan oleh islamweb.net. Ya, islamweb.net, ini tampilan Riyadhus Shalihinnya seperti ini. Jadi kita bisa langsung mengakses, bahkan mengcopy paste apapun yang kita butuhkan dari sini. Tuh, ya, ini Riyadhus Shalihinnya. Andai misalkan, mohon maaf ya, saya sendiri masih sering salah baca lah gitu. Ini apa ini? Ya, itu. Ini ada menu sakalnya. Ah, ya, ini ada menu sakalnya sehingga kita bisa apabila kita ragu ini bacanya gimana nih ya, Jaidun atau Jaidin gitu. Ya, misalkan seperti itu ya, kita bisa gunakan ini. Kalau dari Islamweb, saya sebatas pengetahuan saya belum menemukan kesalahan. Jadi masih lebih akurat Islamweb dibanding AI untuk permintaan sakal, ya, untuk permintaan baris ya, harokat ya. Itu Bismillahirrahmanirrahim, kasih jabar JR PS ya, kasih jabar itu fathah, domah, kasroh lah gitu ya, mohon maaf ya, kasih sakal itu seperti itu. Jadi ini ada menunya. Tidak semua web menyediakan menu ini, tapi alhamdulillah untuk Islamweb ada. Tuh,
Berikutnya, oke. Jadi ini tampilannya. Kemudian ini adalah contoh hadis innamal a'malu binniyat yang tadi itu ya. Nah ini ininya apa tampilannya? Ini daftar isinya. Jadi sudah hyperlink semua, klik daftar isi langsung ke halaman. Kita coba buka lagi. Nah, ini kan halaman awal tadi. Nah, sekarang ini halaman hadis nomor urut 1. Ya. An Amirul Mukminin Abi Hafsin Umar bin Khattab dan seterusnya. Innama a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Jadi ini ada innama, amalnya jama, niatnya jama. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Ya, faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulih. Ya, yang pakai innama, amalnya jama, niatnya jama, nanti kita lihat di Bukhari. Ada nggak faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulihnya? Gitu ya. Oke. Tuh, seperti itu. Kemudian oke, kita lanjut ya. Lanjut. Nah, berikutnya ini ada notebook lm.google. Ya, notebook lm.google. Ini saya lanjut dulu. Nanti ini kita bisa klik ya. Ini adalah fasilitas. Sejauh ini saya masih menggunakan yang gratis dan nggak pernah ada tagihan ke email saya, gitu ya. Ada fasilitas untuk memproduksi pengetahuan via menu apapun yang ada di notebook lm.google ini. Ya, nih, jadi kita klik ini masuk ke sini, try notebook LM, kita boleh klik ini masuk ke sini. Kemudian di sini kita selamat datang di notebook LM. Kalau di sini ada pertanyaan, Pak Anton itu kenapa berbahasa Indonesia? Saya setting Chrome-nya berbahasa Indonesia. Jadi kalau di ibu bapak Chrome-nya masih Inggris, ya Inggris di sini ya. Welcome to notebook LM ya. Tuh. Oke, klik buat notebook baru. Ini yang ini nih. Dapatlah ini. Nah, ini bisa upload sumber, bisa PDF, ya, bisa situs dan seterusnya. Oke. Nah, ini saya coba klik situs. Jadi ibu bapak yang sekarang di depan laptop, PC boleh mengikuti apa yang saya tampilkan di layar. Klik situs. Nah, tempelkan URL. Apa yang ditempelkan yang tadi? Ya. Jadi yang tadi yang Islam Web ini, yang innamal a'malu binniyat, diklik, dikopir URL-nya, tempelkan di sini. Kemudian setelah tempelkan, klik sisipkan. Jadilah ini. Tuh, kita langsung dikasih sinopsis. Ya, kita langsung dikasih sinopsis, kemudian kita bisa buat peta pikiran. Jadi nggak usah lagi bikin PowerPoint, slide PowerPoint, cukup klik peta pikiran, itu otomatis akan muncul seperti ini. Ya, akan muncul seperti ini, tergantung kebutuhan kita. Nanti ini bisa diklik, ini on off ya, muncul timbul tenggelam dan seterusnya. Selain itu, kita akan dikasih menu ini, ringkas video. Jadi dari narasi innamal a'malu binniyat itu ada ringkasan videonya, dan videonya itu menjadi milik kita dengan narasi spesifik. Beda detik, beda narasi. Konten tetap sama, hadis tentang innamal a'malu binniyat itu, tapi narasinya berbeda. Ya, frasa-frasanya berbeda. Oke. Nah, jadilah seperti ini nanti. Nanti kalau masih ada waktu kita bisa praktekkan langsung ya. Nah ini kita jadi dapat dua, ada video kekuatan niat dari innamal a'malu binniyat. Ini judul kekuatan niat di-create oleh notebook LM ini ya. Kemudian kita punya mind map yang tadi itu, yang ini nih ya. Oke. Berikutnya kita boleh cek simak video. Kemudian kita dikasih ini, klik tombol simak video itu dan jadilah ini ya. Mari kita lihat. Pikiran gak sih soal kekuatan di balik setiap hal yang kita lakuin? Kekuatan yang bisa nentuin sebuah tindakan itu jadi bernilai atau malah jadi sia-sia? Nah, ternyata semuanya itu berawal dari dalam diri kita, dari niat. Yuk kita coba bedah bareng-bareng gimana motivasi batin ini bisa mengubah hasil akhir dari segalanya. Coba deh bayangin ini, ada dua orang. Oke.
Jadi narasinya menggunakan bahasa Gen Z ya. Ya mungkin kita juga sering pakai ya. Gitu. Tapi yang jelas ini bahasa gaul lah gitu. Nah, andai kita membutuhkan speech to text, jadi apa yang dinarasikan di video ini kita butuhkan transkripnya, kita bisa install di Chrome kita ini transcribe video atau YouTube transcript generator. Ya, ini nih ada ininya nih, ada ikonnya ya. Kita boleh klik ini. Nah, ini jadi tuh. Ya. Jadi hadis innama a'malu binniyat itu melahirkan narasi 4 menit. Ya, melahirkan narasi 4 menit. Jadi ini bisa kita copy, pastikan ke GPT, tolong buatkan artikel dari narasi ini, jadi artikel tuh. Gitu ya. Tuh seperti itu. Oke, lanjut dulu. Oke, jadi ini adalah bukti bahwa lagi-lagi AI itu tools tergantung kita, ya. Dan kita boleh cek ini, jangan-jangan tadi ada yang salah ya narasinya, misalkan seperti itu. Jadi kita boleh tidak setuju dengan apa yang disampaikan oleh AI itu. Oke, ya, nih copy text, pastekan, ini ke MS Word ya, dipastikan jadi seperti ini. Kemudian kita coba sekarang masuk ke chat GPT ya, unggah file MS Word yang tadi itu, yang ini sudah saving ya, sudah copy paste save, dikasih judul file, pastikan di sini. Pilih di sini kan ada ini ya, ada plus nih, yaitu diklik, masuk ke sini, tambahkan foto and file, ini yang dicek ya. Oke, upload ke sini. Transkrip, tadi judul filenya transkrip kekuatan niat YouTube, doc. Berhasil diunggah, klik ini, tanda panah untuk memproses, jadilah ini. Ini singkat cerita ya, jadilah ini. Ini saya coba buatkan. Jadi mulai ini kultum. Jadi kan permintaannya, ini promnya ya, dari isi file Word yang saya unggah, buatkan materi kuliah 7 menit yang akan saya gunakan sebagai bahan ceramah saya di majelis taklim yang saya asuh. Misalkan gitu promnya. Ya, jawaban GPT-nya ini. Dan ini adalah hasilnya. Hasil dari video yang tadi jadilah materi kultum. Kekuatan niat dalam kehidupan sehari-hari. Ini judulnya dari GPT juga. Yang nulis Assalamualaikum GPT. Yang nulis Alhamdulillah segala puji GPT. Dan seterusnya sampai penutup. Tuh ya. Tuh. Oke. Berikutnya. Oke. Jadi tadi kita sudah punya sudah punya link mohon maaf Joseph, saudara Joseph, mohon hati-hati layar. Tuh muncul oret-oret. Oke. Tadi di Islam Web, sebelum ke hadis Islam DB ya .com ini, kita kembali dulu ke Islam Web yang tadi itu. Yang ini ya. Jadi Bapak saudara, kita bisa mengecek ini tahribnya nih, klik dari Sahih Bukhari. Nah oke. Nah ini yang tadi saya katakan, ini yang tadi saya katakan, innama ada, amalnya jama ada, biniatnya jama ada, wa innama likulli manawa. Faman hijratuhu ila dunya. Tidak ada ilallahi wa rasulih. Ya, itu kan pertanyaannya siapa yang bertanggung jawab ini? Aduh, ini mohon maaf Joseph, Pak Joseph, Kang Joseph, Mas Joseph ya. Mohon maaf itu layar, mohon diperhatikan. Oke. Jadi seperti inilah ya, seperti ini. Oke, sekarang Arab kitabnya, inilah Bukhari. Jadi semuanya hyperlink. Oke, kita tahu hadis ini melalui Al-Humaidi. Kita klik Al-Humaidi. Inilah Al-Humaidi. Rawaanhu, ya. Hadasaan Ibrahim dan seterusnya. Sufyan bin Uyainah ya. Ini kan Sufyan bin Uyainah nih. An Sufyan. Oke. Hadis anhu.
Bukhari, ya, Bukhari, Zuhli, Harun dan seterusnya. Oke, checklist, mutasil, dan seterusnya. Gitu ya, kan tahlij begitu ya. Oke, baik. Oke, nah dengan cara seperti itu, termasuk ini syarahnya apa? Tahlij ada, syarahnya juga ada ya, syarahnya juga ada. Kita pilih kitab. Di sini ada 3 kitab Sahih Bukhari. Di kelas, mohon maaf, kemarin saya sampaikan ya ada lebih dari 20 ya, bisa sampai 35 itu syarah Sahih Bukhari. Di sini ada 3. Ya lumayan lah, lebih dari lumayan ya. Alhamdulillah kita punya, kita berhasil, bukan punya ya, kita berhasil menemukan web ini. Itu seperti itu. Baik, oke. Nah, selanjutnya ini ada web lain namanya Hadits. TH ini kan dalam transliterasi Inggris itu sta ya. Jadi hadits.islam-db.com. Boleh kita buka. Nah, inilah ya. Ini kalau tahrij manual, kalau kita gunakan buku Ushul Tahrijnya Mahmud Tohan, ini mirip pengembangan dari At-Tariqatus Salisah, At-Takhrij an Tariqi Ma'rifati Kalimatin Yaqillu Dawranuha 'alal alsinah min ayyi juz'in min matnil hadis. Itu. Elektroniknya atau online-nya kita bisa gunakan ini. Ada yang selain ini, ada banyak lah beberapa, cuman saya pilih ini. Kenapa? Karena lagi-lagi mohon maaf sebatas pengalaman. Bagi saya ini praktis. Ya, bagi saya ini praktis. Baik. Sini di slide tampilannya ini. Oke. Caranya gimana? Caranya ini. Entry kata atau frasa ya. Saya ambil contoh fahijratuhu. Fahijratuhu ketikkan di sini kemudian klik cari. Ini ya, fahijratuhu. Jadi silakan Ibu Bapak yang online sekarang masuk ke sini kemudian ketikkan apapun yang akan dicari. Nanti web ini akan memberikan kita apa yang kita cari itu sesuai perintah. Gitu ya. Jadi ini yang tadi saya katakan at-takhrij an tariqi ma'rifati kalimatin yaqillu dawranuha 'alal alsinah min ayyi juz'in min matnil hadits. Tuh. Oke. Coba kita entrykan di sini, klik cari, dapatlah ini. Ini singkat cerita ya. Karena apa? Singkat cerita, sebelum Bukhari itu kan masih ada. Jadi dari mudawin terdekat. Ya, kronologi wafat. Tuh, mungkin siapa? Abdul Razak ya. Atau Ma'mar bin Rashid ya, Ma'mar bin Rashid. Tuh. Nah, ini di Bukhari ada di sekian tempat ini. Ya, kita bisa tahu. Oke, saya perbesar dulu ya. Ini yang nama malu biniyat wa inama likulim rimanawa famangkana hijratuhu ila dunya yusibuha. Nggak ada yang ilallah wa rasulihnya. Di nomor urut 1. Di nomor urut 53, nomor urut kedua di tampilan ini ya. Ini nggak pakai nama, langsung alama, niatnya mufrad. Walikulim rimanawa famangkana hijratuhu ilallah wa rasulih. Ilallah wa rasulihnya ada di nomor urut 53. Di nomor urut 1 tidak ada. Tuh. Ya, jadi kalau kita tadi ngentrikan al-a'mal atau an-niyat ya, jama' ini yang nomor urut 53 tidak akan muncul. Tuh, yang nomor urut 53 tidak akan muncul. Karena apa? Karena di sini niatnya bin niyah, mufrad. Oke. Berikutnya ini di 2356. Di 2356 al-amal bin niyat sama ini al-amal biniyat sama ini sorry, yang ini ke crop ya, gitu. Jadi di 7 tempat bukan di 8, ini kan 8 tempat, gitu. Oke. Nah di 4707 ini al-amalu biniyah, ini amalnya mufrad, niatnya mufrad, tetap ada ilallah wa rasulihnya. Kemudian di sini amal jama, niat jama, niat mufrad. Kemudian kita cari, kita cari yang sekarang kita ketikkan di sini ya.
fa hijratuhu. Nih, fa hi ha ya, jim ro ta ha, fa hijratuhu. Nih prakteknya begini, mohon maaf Prof ya. Ya, ini. Oh ternyata yang pertama adalah Imam Malik ya. Muwatta Malik wafat 179, ke sininya terus di sini ada Musnad Ahmad, Imam Ahmad wafat 241 atau 242. Ini kita minta lanjutkan. Oke, nah ini Sahih Bukhari 1. Ini hadisnya. Yang 53 ini hadisnya. Yang 2356 ini hadisnya, yang 2634 ini hadisnya. Sekarang kita lihat yang 3634. Ya, ini biar nggak tertutup, ini klik kanan, open link in new tab. Tia Musaddad, ya, Hamad bin Zaid, Yahya, Muhammad bin Ibrahim, Alqamah, Umar. Oke. Nah, teksnya, mari kita perhatikan. Ini Al-A'mal bin Niyat, famankanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yatazawajuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Wa man kana hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Jadi maklum. Ya, ini urut-urutannya maklum ini dibanding dengan 6 versi yang lain. Jadi jalur Musaddad maklum. Oke. Kelebihan web ini yang hadis.db ini langsung muncul ininya di sini. Rutbahnya. Isim Umar, Suhrah Umar bin Khattab. Setelah sahabi, ini Alqamah bin Waqqas, ini Siqah sahabat, ini langsung nih, ya. Sebatas pengecekan saya, ini identik dengan Taqribut Tahdzib, ya, yang rutbah ini ya, ini identik dengan Taqribut Tahdzib. Jadi kalau lagi kepepet, bolehlah pakai hadisislam.db.com ini, ya, itu boleh. Itu tetap harus dicek di Taqribut Tahdzibnya. Itu seperti itu, ya, dan seterusnya. Nah kalau di sini saya tidak menemukan apa sarah ya, nggak tahu nih ada menu sarahnya atau tidak itu. Saya belum menemukan. Mungkin ada tapi saya belum menemukan ya, belum cari soalnya, gitu. Oke, kembali ke sini. Jadi seperti itu penampilannya. Oke, ini apa panduan teknisnya. Klik dapat ini. Oke, nah. Jadi kelebihannya ini, ya, kelebihannya ini. Kemudian lagi-lagi dari link ini ya, yang ini nih, URL-nya, saya coba kirim ke notebook LM, ya, jadilah seperti ini. Mari kita bandingkan dengan yang tadi, dengan yang dari Islam Web. Ini yang dari Islam Web ya. Sekarang ini dari notebook LM. Pikiran nggak? Gimana caranya sebuah pesan sederhana pertamanya bisa punya sistem verifikasi yang canggihnya kayak penelitian ilmiah zaman sekarang? Aduh, ngeheng. Terlalu banyak link yang dibuka. Mohon maaf ya, saya kenapa ngeheng nih. Oke. Hari ini kita bakal bedah hadis pertama dari kitab Sahih Al-Bukhari. Kita akan lihat di mana spiritualitas yang mendalam dan disiplin akademis yang luar biasa ketat itu bisa ketemu dalam satu riwayat yang umurnya udah ribuan tahun. Oke, kita langsung ke jantungnya ya. Sesungguhnya amal itu tergantung pada niatnya. Kedengarannya simpel banget kan? Tapi coba deh kita renungin sebentar. Prinsip ini benar-benar mengubah cara kita melihat segalanya. Artinya, semua yang kita lakuin, mau itu hal besar atau kecil, nilainya itu bukan cuma dari apa yang... Oke, ini 4 menit 55 detik, yang ini 4 menit 17. Jadi yang dari Islam DB itu lebih sekian detik ya, yang ini lebih sekian detik. Oke, kita loncat ke sini. Bagaimana kita bisa yakin kata-kata ini otentik? Takribnya. Summa bayan umar tabatihi indal haja
Itu ada kita lihat. suara, apalagi video. Nah, disinilah pembahasannya jadi makin seru. Kita geser dari apa pesannya, tuh gimana kita bisa yakin sama pesan itu. Dan jawabannya, jujur, keren banget. Jawabannya terletak pada sebuah sistem yang super canggih, namanya isnad. Biar gampang, bayangin aja ini kayak jejak audit atau silsilah untuk sebuah informasi. Jadi, isnad ini adalah rantai orang-orang yang nyambung terus, tanpa putus, yang mencatat dengan detail siapa dengar dari siapa lagi, sampai balik ke sumber pertamanya. Ini metode verifikasi yang wow, luar biasa teliti. Coba deh kita lihat langsung rantai buat hadis yang lagi kita omongin ini. Mulainya jelas, dari Nabi Muhammad, yang menurut langsung itu sahabat beliau, Umar bin Al-Khattab. Terus dari Umar, hadis ini sampai ke Alkamah. Dari Alkamah, turun lagi ke Muhammad ibn Ibrahim. Lanjut ke Yahya, terus ke Sufyan. Kelihatan kan polanya? Ini benar-benar. Nah, ini kekurangannya kan sampai di Sufyan. Gitu ya. Itu. Jadi guru Bukhari-nya tidak disebut. Nah, ini ya, tetap aja kita harus cek gitu. Tapi oke lah ya. Saya sendiri kan nggak bisa bikin narasi kayak begini. Ada sisipan wow gitu kan. Itu seperti itu ya. Pengetahuan yang dijaga ketat banget. Kita percepat deh. Tetap murni. Dan yang bikin ini makin keren, ini tuh bukan cuma sekedar daftar normal loh. Yang paling ganda ini, yang rananya, itu investigasi habis-habisan. Para ulama itu menggunakan background check super ketat. Mereka dikenal juga, tinggalnya kuat atau lupa. Lima reputasi dan karakternya dengan orang lain. Kalau ada satu ada orang yang digantikan, itu rantai ini bisa dianggap legit. Seperti itu. Nah, ini buktinya. Ini data dari... Nih. Nah, di apa? Di tayangan berikutnya ini, di menit ke berapa ini? 3 menit 23 detik, muncul Al-Humaydi. Tadi kan di slide sebelumnya hanya sampai Sufyan. Nah itu ya, jadi ya begitulah penampakannya. Saya nggak edit ini ya, nggak edit video. Saya terima apa yang diberikan oleh notebook LM. Oke, lanjut dulu, jangan lanjut dulu. Oke, masih 10 slide lagi. Oke, nah jadi ini ya. Jadi Ibu Bapak, mohon maaf sebatas pengalaman saya gunakan dua ini ya interchangeable dengan AI untuk kebutuhan kita, untuk kebutuhan saya, untuk kebutuhan saya. Nah berikutnya ini adalah bagaimana kita mempraktekkan menggunakan chat GPT terkait dengan hadis itu. Jadi Bu Bapak silakan masuk ke sini ya, openai.com, indeks ChatGPT. Sekarang sudah ada 5 ya GPT itu. Ini silakan ini diklik, kemudian masuk ke sini ya. Karena punya saya masih gratisan ya, itu. Oke, klik ini. Di sini ada tertulis GPTs. Jadi ini adalah rumpun GPT yang ada di ChatGPT ini. Ya. Ketika ini diklik masuk ke sini tampilannya. Nah ini pilihannya, ini pilihannya, ke bawahnya masih ada ini, silakan dilihat saja. Nah apa yang akan kita pergunakan, ketik di sini, di kolom, di area search GPT ya, di sini. Nah tuliskan hadis pakai, sebenarnya hadis pakai TS juga bisa ya, tapi nggak sebanyak ini. Atau pakai teks Arab aja, huruf Arab, hadis gitu ya, masuk ya. Kemudian kita akan diarahkan ke sini. Ini ya. Jadi ini bawahnya silakan pilih ya, masuk ke sini, silakan pilih. Mari praktik. Nah ini ya, mari praktik. Masuk ke sini. Oke. Kita akan coba ini ya. Yang pertama nih, Ibu Bapak bisa melakukannya. Karena ini sudah saya kirim ya. Klik. Nah, ya, hobi tahrijul hadis, ya. Nah, ini kan ada contoh prompt ya. Tahrij buat saya hadis utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Ya ini ya. Sekarang kita kharijli. Nah, kita coba ya. Kita coba.
link hadis itu titik 2, kemudian double quote ya, innama a'malu bin niat. Coba enter. Nah, saya Bukhari, saya Muslim. Nah, ya, itu ya, tuh. Sadan sorry, seperti ini nih. Tuh, dapat ya? Gitu. Oke, sekarang kita coba promnya pakai bahasa Indonesia, mau nggak? Di Sahih Bukhari, di Sahih Al-Bukhari, riwayat tersebut ada di 7 tempat. Mohon ungkap, mau nggak dia? Sahih kalamuka, Sahih kalamuka akhi al-karim. Wah ini, tuh kan, rokam hadis 1, rokam hadis 54, 122, 398 dan seterusnya. Oke, sekarang kita lihat. Ya, kita copy ya, kita copy masuk ke sini, pakai bahasa Arab lagi lah ya. Hazal matan, hazal matni maklum maklum hazal matni maklum. Soaluka dakikun jiddan. Wah, dipuji tuh sama GPT. Ya, gitu. Yang tadi tartib alal masyhur fi sahihain. Nah ini ya, aqwal ahli ilmi. Nah ini Ibnu Rajab Hambali mengatakan begini, Ibnu Hajar Asqalani mengatakan begini. Sampai di Fathul Bari itu ada frasa hipotetik ya. Sampai ada pertanyaan begini, apakah Bukhari lupa? Nah, pertanyaan itu muncul karena di Musnad Humaidi lengkap. Innamal amalu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa faman kana hijratuhu ila Allahi wa rasulih. Ya. Itu di Musnad Humaidi-nya lengkap, di Musnad Guru Bukhari-nya lengkap. Gitu. Naam, al-matnul ladzi zakartahu maklum fit tartib. As-shawab al-mahfuz fi sahihaini wa sairi dawawin. Ya, nah itu. Jadi kita mau bikin makalah nih ceritanya ya, atau mau khutbah Jumat lah, apa kutip hadis ini ya, jangan yang menggunakan yang maklum ya, jangan menggunakan yang maklum. Kira-kira gitulah ya, kira-kira gitu. Bagaimana kita menggunakan AI sebagai tools itu, dan yang berikutnya ini silahkan digunakan, silahkan digunakan. Praktek aja, Bismillah ya. Apapun yang kita minta dicoba saja ya, dicoba saja. Oke, sementara itu dulu saya kembalikan ke host. Terima kasih. Terima kasih Pak Prof atas pencerahannya yang luar biasa pada malam hari ini ya. Artinya teknologi itu sangat membantu kita dalam mencari supaya lebih mudah, lebih praktis, tapi setidaknya juga jangan melupakan yang makhlutat ya kan Pak Prof, artinya usaha tangan manusia. Ini memang luar biasa, artinya dalam penulisan jurnal atau penulisan karya ilmiah memang ini mempersempit waktu ya, dari yang berhari-hari kita lakukan bisa dalam setengah hari selesai, tapi kalau tahu keyword. Terima kasih banyak Prof Anton. Oke, sama-sama. Ya, sehat selalu.
Amin, Kasih, amin sama-sama. dulu ya. Buat kita semua sehat selalu. Terima kasih ya. Pak Prof. Izin Ustaz ya, Barokan. sama-sama. Ternyata sama-sama orang apa ya? Orang syariah Iya. yang menyeberang ke ilmu hadis. Tafsir dulu itu kan tafsir hadis di syariah, Bu. Iya. Nah, saya ini alumni Fakultas Syariah, tafsir hadis di syariah. Jadi lulus tahun 91, ya biasalah, alhamdulillah. Ada yang nawarin. Baik. Dipanggil sama guru-guru saya gitu. Itu seperti itu dan alhamdulillah sampai hari ini bisa bersilaturahim dengan semua. Oke. Terima kasih. Oke Pak Prof, kita sama-sama istirahat. Mohon izin. Oke. Ya, Prof Zia, terima kasih. Pak Prof Mustafa Rokan, Pak Sidik. Terima kasih juga.